Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, menimba ilmu serta memperkuat takwa di muka bumi ini. Serta tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Sinar Rizky, Stambuk M1B1 17081, Angkatan 2017, jurusan Ilmu Lingkungan kelas C. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya, terlebih dahulu saya akan membacakan rumusan masalah saya. Bisa dilihat di atas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Yang kedua, berapa kebutuhan air minum dalam suatu hari? Yang ketiga, berapa kebutuhan air rumah tangga masyarakat Indonesia dalam sehari? Yang keempat, bagaimana perbandingan Permenkes nomor 416 dan Permenkes nomor 907 tahun 2002 serta Permenkes di negara lain. Yang kelima, jenis penyakit apa saja yang dapat ditularkan melalui air. Yang keenam, bagaimana penanggulangan masalah air bersih di Indonesia dan bandingkan dengan negara lain. Selanjutnya, tujuan dari PowerPoint ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih. Kedua, untuk mengetahui berapa rata-rata air yang digunakan untuk minum dalam sehari. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari. Yang keempat, untuk mengetahui apa perbedaan antara Permenkes nomor 416 dan Permenkes nomor 907 tahun 2002 serta Permenkes di negara lain. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana penularan dan jenis-jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui air dan dampaknya terhadap kesehatan. Yang keenam, untuk mengetahui upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain. Tak perlu berlama-lama membuang-buang waktu, langsung saja ke yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih. Seperti kita ketahui bahwa sanitasi merupakan pola berperilaku dalam pembudidayaan hidup bersih. Dan air bersih adalah air yang memiliki baku mutu baik serta tidak mengandung unsur berbahaya sedikit pun serta layak untuk dikonsumsi. Jadi ketika kita gabungkan yaitu sanitasi air bersih yaitu perilaku dalam pembudidayaan hidup dengan air bersih di mana air tidak mengandung unsur berbahaya dan layak untuk dikonsumsi untuk tiap harinya. Saya lanjut ke poin yang kedua. Berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari? Bisa dilihat di gambar di atas contoh-contohnya. Nilai rujukan gizi yang memberikan saran agar pria dewasa minum air sebanyak sekiranya 2-3 liter atau lebih tepatnya 2,6 liter dalam sehari. Sedangkan untuk wanita dewasa yaitu 2,1 liter. Itu sekurang-kurangnya 2,1 liter dalam sehari. Nilai konsumsi air juga dapat berubah untuk tiap manusia tergantung dari jenis kegiatan apa yang dilakukan dalam sehari. Saya lanjut ke poin yang ketiga. Berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat Indonesia dalam sehari? Bisa dilihat di gambar di atas untuk rinciannya. Saya lanjut. Pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 169,11 liter per orang dalam satu hari. Sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas sekitar 247,36 untuk per orang dalam per hari. Saya lanjut ke poin yang keempat. Perbedaan antara Permenkes nomor 416, Permenkes nomor 907 tahun 2002 serta Permenkes di negara lain. Yang pertama yaitu Permenkes nomor 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Saya lanjut, air minum didefinisikan sebagai air yang kualitasnya memenuhi kesehatan dan dapat langsung diminum. Bisa diingat langsung diminum. Pada Permenkes nomor 416 tahun 1990 diatur tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air yang meliputi air bersih, air minum, air kolam renang, serta air pemandian umum. Parameter pada persyaratan kualitas air minum dibedakan menjadi yang pertama fisika, yang kedua kimia, yang ketiga mikrobiologi, serta yang keempat radioaktivitas. Terlanjut ke Permenkes nomor 907 tahun 2002 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air minum. Air minum didefinisikan sebagai air melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Selain tentang kualitas air minum pada Permenkes nomor 907 tahun 2002,
juga dilengkapi dengan tata cara pelaksanaan kualitas air minum dan pengawasan internal kualitas air oleh pengelola air minum. Parameter pada persyaratan kualitas air minum dibedakan menjadi yang pertama, bakteriologis, yang kedua kimia, di mana kimia ini terdiri lagi dari sampai poin keempat. Poin pertamanya yaitu bahan organik yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan. Yang kedua, bahan organik yang kemungkinan menimbulkan keluhan pada konsumen. Yang ketiga, bahan anorganik yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan. Yang keempat, bahan anorganik yang kemungkinan menimbulkan keluhan pada konsumen. Kita kembali lagi kepada parameter persyaratan yang dibedakan. Poin ketiganya itu radioaktivitas. Poin keempatnya itu fisik. Kita lanjut ke perbandingan dengan negara lain. Contohnya di Singapura. Dalam konteks kualitas air bersih, tidak ada perbedaan yang menonjol antara Singapura dan Indonesia. Baik dari segi biologi, fisika, maupun dalam segi kimia. Bisa kita ketahui. Saya lanjut. Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui air. Ini yang penting. Contoh-contohnya seperti waterborne disease. Di mana waterborne disease ini yaitu penyakit ditularkan melalui air. Penyakit yang melibatkan media air dalam proses minum. Di mana ada konsumsi di sini. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Macam penyakit yang dapat ditulari yaitu yang pertama kolera, yang kedua hepatitis A, yang ketiga poliomyelitis, yang keempat disentri. Saya lanjut ke penyakit yang kedua, waterwashed disease. Penyakit yang disebabkan karena higienitas air yang buruk. Contoh-contoh penyakit seperti diare, skabies, trakoma, dan leptospirosis. Leptosirosis. Itu dia 4 macam penyakit dari waterwashed disease. Saya lanjut ke water-based disease. Penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya dalam air. Seperti contoh penyakitnya itu Schistosomiasis. Saya ulang, Schistosomiasis. Penyakit Schistosomiasis ini disebabkan oleh parasit cacing dermatoda atau cacing darah genus. Cara infeksi pada manusia adalah Serkaria, yaitu perkembangan dari Sporokista 1 dan 2 menembus kulit pada waktu manusia masuk ke dalam air yang mengandung Serkaria. Saya lanjut ke penyakit yang selanjutnya. Water related insect vector mechanism. Penyakit yang disebabkan oleh faktor penyakit yang sebagian atau seluruh perlindungannya berada di air. Macam-macam penyakitnya seperti filariasis. Filariasis. Yang kedua, demam berdarah. Yang ketiga, yellow fever. Bisa dilihat seperti mata kuning seperti di atas. Dan saya lanjut saja ke slide yang ke-6, di mana slide terakhir. Perbandingan dan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Yang pertama di Indonesia. Teknologi yang digunakan di Indonesia masih dalam kategori teknologi standar dan tidak secanggih di negara lain. Sedangkan di Singapura mengoptimalkan kapasitas penyimpanan air dan memanfaatkan 17 waduk sebagai penampungan air hujan yang dikumpulkan melalui sungai, kanal, dan saluran air. Mana memanfaatkan sekali. Selanjutnya di Indonesia belum dapat memanfaatkan sumber daya air laut sebagai air minum yang dapat dikonsumsi. Sedangkan di Singapura memanfaatkan sumber daya air laut untuk pemenuhan air bersih bagi rakyatnya, di mana air laut disaring dengan proses desalinasi, lebih tepatnya. Yang Indonesia lagi, masyarakat masih banyak yang kurang kesadaran, di mana masyarakat masih membuang sampah sembarangan, terutamanya di selokan atau di tempat mengalirnya air, seperti di sungai, sehingga mengakibatkan air tercemar. Jadi caranya yaitu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat. Di Singapura mampu mengubah air bekas pemakaian menjadi air bersih. Saya ulang, mampu mengubah air bekas pemakaian menjadi air bersih kembali dengan menggunakan teknologi canggih dan ultraviolet yang disebutkan atau yang biasa disebut new water. Itu dia tadi hasil presentasi saya. Dan dari hasil presentasi saya dapat mengambil kesimpulan yaitu berperilaku hidup bersih sangatlah penting. Di mana hidup kita jika tidak melakukan proses pembudayaan hidup bersih itu seperti ada gunanya. Seperti bisa dibaca di slide saya, berperilaku hidup bersih sangatlah penting untuk berkelangsungan hidup manusia, di mana kita dapat dianjurkan untuk tidak bersentuhan langsung dengan bakteri-bakteri yang dapat membahayakan kesehatan kita. Kita juga dianjurkan mengkonsumsi air putih yang cukup tiap harinya, karena selain dapat menjaga kesehatan air putih,
Selain dapat menjaga kesehatan, air putih juga dapat mengembalikan stamina kita. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat agar kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat membahayakan kesehatan kita sendiri. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada kurang-kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah itu datang dari saya, dan jika yang benar dan yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi presentasi saya. Wallahul muwaffiq ila wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.